Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengingatkan jemaah sekalian tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Kata Nabi, semua nabi itu memiliki satu doa yang mustajabah. Semua nabi dari Adam alaihi salam sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka satu doa khusus yang mustajabah. Lalu kata Nabi, "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Dan semua nabi telah menggunakan haknya tersebut. Nuh sudah gunakan, Ibrahim sudah gunakan, Musa, Isa, Zakaria, semua nabi sudah menggunakan hak doa tersebut, kecuali satu orang, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Adapun aku, hak doa tersebut aku simpan di hari kiamat agar menjadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jemaah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya adanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah at-tawassut lil ghair, yaitu menjadi perantara untuk orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Itu syafaat. Dan di antara makhluk Allah yang diberikan wewenang dapat memberikan syafaat di hari kiamat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya jemaah, tadi Nabi katakan, doa tersebut aku simpan di hari kiamat untuk menjadi syafaat bagi umatku. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mengaku sebagai umat Muhammad akan mendapatkan syafaat tersebut? Itu pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Dengarlah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahiya nailatun insyaallah." Syafaat tersebut akan didapati oleh semua umatku insya-Allah, dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat hanya dapat diberikan atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya. Jadi semua umat Nabi SAW mendapatkan syafaat di hari kiamat insya-Allah, kecuali, jadi ada jemaah yang tidak dapat syafaat Nabi. Ya. Semua kita berharap dapat syafaat. Kita sering dengar orang-orang di kampung, banyakin selawat supaya nanti dapat syafaat Nabi. Banyakin membaca sirah Nabi agar nanti di hari kiamat dapat syafaat Nabi. Namun apakah semua akan dapat? Dengarkan kata Nabi SAW, "Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Itu syaratnya. Syarat agar seseorang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat jamaah adalah syaratnya dia meninggal dalam kondisi
la yusyriku billahi syai'a. Syaratnya tidak melakukan kesyirikan. Ya. Jadi enggak semua umat Muhammad dapat syafaat jemaah. Hanya yang meninggal tidak melakukan kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bahayanya kesyirikan. Ya. Syirik adalah dosa terbesar. Ya. Saking besarnya, seseorang akan terhalang dari syafaat Nabi SAW. Namun muncul pertanyaan kedua, memang masih ada umat Muhammad yang melakukan kesyirikan, apalagi di Aceh. Ya. Kalau kita lihat di Aceh, mungkin kalau sensusnya Pak, ya, mungkin hampir 90% lebih Muslim, ngakunya Muslim. Namun apakah semua masyarakat di Aceh bisa dapat syafaat Nabi SAW? Tadi Nabi katakan syaratnya meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita pahami dulu apa sih syirik. Ya. Karena kalimat syirik jemaah sekarang agak tabu. Orang yang mengatakan syirik dianggap ekstrim, keras. Padahal syirik banyak Allah ulang dalam Al-Quran. Kalimat syirik itu sering diucap oleh baginda Nabi SAW. Apakah hal tersebut ekstrim? Ya. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka hendaknya kita pahami dulu apa itu syirik. Ya. Karena ada orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak sadar melakukan kesyirikan karena tidak paham apa makna syirik. Ya. Kalau kita lihat definisi para ulama tentang syirik bervariasi, namun semua kembali pada satu hal. Syirik adalah, tolong digarisbawahi jemaah, syirik adalah menyelewengkan sesuatu yang merupakan hak Allah kepada selain Allah. Itu syirik. Menyelewengkan sesuatu yang hak Allah kepada selain Allah, itu syirik jemaah. Ya. Apa hak Allah? Ibadah. Salat, puasa, doa, nazar, sumpah, itu hak Allah dan harus ditujukan kepada Allah. Semua yang menyelewengkan hak tersebut kepada selain Allah, syirik. Yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat, Allah Jalla fi'ulah. Ketika seseorang meyakini ada yang mendatangkan manfaat, ada yang mendatangkan mudarat selain Allah, perbuatan kesyirikan. Setelah kita tahu definisi ini jemaah, coba kita lihat kasus di masyarakat kita. Kalau kita tanya masyarakat di Aceh, semua mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman jemaah, coba itu ke Banda Aceh, ya, di sebelah kiri itu ada sebuah kuburan yang diagungkan, ya, yang mereka meyakini kalau tidak memberikan infak di sana, tidak memberikan sesajen atau sesembahan lah, akan celaka. Kembalikan ke kaidah tadi, menyelewengkan yang hak Allah kepada selain Allah, syirik. Yang mendatangkan manfaat siapa? Allah Jalla fi'ulah. Yang mendatangkan mudarat, Allah Jalla fi'ulah. Ketika meyakini bahwasanya kuburan tersebut kalau tidak diberikan infak, bertuh ban moto, syirik. Apalagi contohnya? Di antara hak Allah, seseorang tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, syirik. Kata Nabi SAW. Seseorang hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifatnya. Namun masih banyak kita dapati masyarakat kita ketika mereka bersumpah demi Muhammad, demi Ka'bah. Banyak jemaah? Banyak. Itu perbuatan kesyirikan. Sebagian yang lain ketika ingin menolak mudarat, ya, mereka menyembelih 2 ekor ayam, yang satu hitam, yang satu putih. Syirik. Sebagian masyarakat kita masih tersebar, kalau mau buat acara, nggak boleh bulan ini, nggak boleh bulan itu. Sial, acaranya gagal.
Yang membuat sesuatu sial, yang sesuatu mudarat atau tidak, Allah Jalla fi'ula. Diselewengkan kepada selain Allah, syirik. Maka terjawablah pertanyaan kita sekarang, ternyata masih banyak jemaah praktek kesyirikan yang terjadi di daerah kita. Namun mereka berharap syafaat Nabi SAW. Padahal Nabi sudah memberikan syarat, kalau mau dapat syafaat saya, pastikan Anda meninggal tidak ada kesyirikan sedikit apapun. Sebagian orang ada yang memakai gelang tertentu, jemaah, kalung tertentu, dengan anggapan menolak bala. Kaedah, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab syar'i atau duniawi menjadi sebab syirik. Dan kami pernah tanya langsung kepada salah seorang dokter tentang masalah itu. Ada efeknya, Dok, pakai gelang sama pakai kalung tersebut? Ternyata tidak ada. Maka kaedahnya menjadikan suatu sebab yang bukan sebab syirik, walaupun syirik kecil. Namun pastikan jemaah, syirik kecil itu besar dibandingkan dosa besar. Dikatakan dia syirik kecil karena dibandingkan dengan syirik besar. Namun baik itu syirik besar maupun syirik kecil, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan. Yang masih banyak juga tersebar jemaah. Kalau besok mau buat walimah, malamnya harus buat kenduri tertentu. Kalau enggak arwahnya marah. Kalau enggak besok gagal acaranya. Sebagian yang lebih parah, agar besok acaranya lancar, mohon maaf, mereka melemparkan pakaian dalam ke atas atas loteng, supaya tidak hujan. Dari mana ini jemaah? Maka hati-hati. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan jemaah, pentingnya masalah tauhid, masalah mengesahkan Allah. Tauhid bukan hanya la ilaha illallah, namun harus paham konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Orang yang pergi ke kuburan keramat, mengangkat tangannya mengatakan ya Syekh fulan, ya wali fulan, lalu mereka menghiasinya dengan kalimat tawassul untuk melegalkan perbuatan tersebut. Maka ini tidak boleh jemaah. Memang ada tawassul yang diperbolehkan, namun bertawassul kepada orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Itulah tawassulnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu perkataan Abu Lahab, Abu Jahal. Kami enggak nyembah itu Lata, Uzzat, Manah, kami enggak nyembah mereka. Cuma kami jadikan mereka wasilah. Sama jawabannya. Kenapa berdoa di kuburan Syekh fulan, wali fulan? Kami enggak menyembahnya, Ustaz. Kami menjadikannya wasilah. Sama jawabannya. Terakhir jemaah, tidak ada dosa yang lebih besar kecuali kesyirikan. Kami teringat di akhir tahun lalu, kami memberikan khutbah Jumat di salah satu masjid di Aceh. Sebelum khutbah Jumat, masuk pesan di WhatsApp resmi dari Kemenak. Waktu itu masih heboh-hebohnya judi online. Dihimbau bagi semua khatib Jumat untuk menyampaikan bahaya judi online. Benar, judi online bahaya, harus kita sampaikan. Namun yang kita harapkan tidak pernah muncul suatu hari selebaran, tolong khatib Jumat peringatkan itu kuburan yang jalan ke Banda Aceh sebelah kiri itu kesyirikan. Tidak ada. Padahal jemaah, kami ingin bertanya, orang yang meninggal, pelaku judi online meninggal, dapat syafaat Nabi? Kalau kita tanya jemaah, orang yang melakukan judi online, minum khamar, dosa besar, tentu dosa besar. Mereka meninggal, berpotensi dapat syafaat Nabi? Dengarkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar di hari kiamat.
Orang pelaku judi online, orang yang minum khamar, dia meninggal tapi tauhidnya benar. Bukan berarti kami membolehkan judi online dan minum khamar, bukan. Ya. Seandainya mereka meninggal, mereka berpotensi besar dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka jamaah yang menyembelih ayam hitam, ayam putih, mereka datang ke kuburan keramat, pelih kaoi atau nazar. Ya. Hati-hati, ditakutkan tidak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini kesyirikan yang satu dosa besar. Dan syafaat Nabi khususkan li ahlil kabair, untuk pelaku dosa besar. Ya. Kami sengaja mengangkat tema ini di bulan Ramadan. Karena sejatinya bulan Ramadan, pelajaran yang dapat dipetik di bulan Ramadan adalah tauhid. Bayangkan ketika seorang berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Disitulah terlihat tauhid seseorang. Ya. Dan lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Ya. Nah karena itu jemaah, mari kita perhatikan kembali akidah kita, terutama tauhid ibadah kita. Pastikan ibadah Anda hanya kepada Allah. Nazar Anda hanya kepada Allah. Pengharapan Anda hanya kepada Allah. Dengan begitu diharapkan kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.